Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, terima kasih masih pantengin suara Bapak ya dengan layar screencast-nya. Anak-anak, hari ini Bapak ingin menjelaskan terkait dengan cara mendapatkan aplikasi Scratch karena kemarin masih banyak yang belum mencari secara pribadi ya atau secara sendiri bagaimana mendapatkan aplikasi Scratch ini. Anak-anak, untuk mendapatkan aplikasi Scratch ini kalian tinggal masuk ke situs scratch.mit.edu seperti ini. Oke, sorry. Scratch.mit.edu. Kemudian kalian ada yang langsung bisa mendownload, artinya aplikasinya kalian dapatkan dari link download, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi ini secara online. Oke, untuk mendapatkan aplikasi secara download atau secara offline, kalian tinggal menambahkan /download. Nah, seperti ini ya. Maka kalian akan diarahkan ke halaman download. Nah, seperti ini. Aplikasi apa aja yang bisa dipakai? Nah, kalau misalkan kita memilih, di sini ada sih sebetulnya ya pilihan-pilihannya, tapi silakan kalian coba dulu. Kalau misalkan tidak ada, tidak bisa, berarti kalian harus menggunakannya yang online. Bapak sih belum coba ya yang ini, apalagi Chrome OS. Yang Android juga harus dengan versi Android 6.0 ke atas ya. Kalau misalkan yang masih di bawah itu dia nggak bisa. Kemudian unduh langsung. Setelah unduh langsung ini kita akan diarahkan ke proses pengunduhan atau pendownloadan. Mungkin Bapak yakin kalian sudah terbiasa lah dengan proses download ya. Kalau sudah, maka kita akan mendapatkan link downloadnya, aplikasi downloadnya. Setelah itu kalian bisa instalkan, tinggal di next, sudah selesai gitu ya. Nah, kalau kalian tidak ingin mendownload, artinya ingin menggunakan secara online, kalian bisa masuk ke situs ini sama scratch.mit.edu. Hanya kalian klik yang mulai membuat di sini. Oke, kalian klik yang mulai membuat. Maka di sini kita akan diarahkan ke halaman si Scratch yang secara online. Secara fungsi sama. Tata letak juga sama. Bagian-bagian juga sama. Hanya ini secara online. Artinya kita tidak perlu menginstal di komputer kita. Gitu ya. Dan di tampilan awal ini dia menampilkan yang namanya tutorial. Tutorial ini fungsinya adalah kalian bisa melihat terlebih dahulu seperti apa Scratch ini. Ya. Kalau yang baru mengenal ini akan sangat bermanfaat sekali. Kalau yang sudah boleh dilewat lah ya, nggak apa-apa ya. Kita tutup aja dulu. Nah, di bagian sini ada beberapa bagian lah ya. Di sini ada codingnya gitu ya. Di sini ada pilihan codingnya. Ini kalau misalkan dengan menggunakan bahasa Inggris juga bisa ya. Kalian bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Spanyol kalau ngerti ya. Nggak tahu Korea ada nggak ya. Oke, ini menggunakan bahasa Inggris. Bapak sih mudahnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Nah, di sini tampilan-tampilan di sini kejadian apa gitu. Ini adalah coding yang berupa drag and drop. Kalian bisa geser ke sini gitu ya. Kita juga bisa geser ke sini. Gitu. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk codingnya. Dan di sini ini adalah layar utamanya. Ini aktornya, si kucing ini adalah aktornya atau yang sering disebut dengan sprite. Sprite ini adalah aktor utama. Jadi si coding ini dia yang akan menentukan atau mengeksekusi apa yang akan dilakukan oleh si kucing ini. Jadi perintah-perintahnya di sini. Apakah dia mau lompat, apakah dia mau lari, jungkir balik gitu ya. Codingnya ada di sini. Ya, sebelah sini. Untuk menjalankan di sini ada bendera hijau. Kalau kliknya sudah, misalkan ya diklik dia akan mengatakan halo selama 2 detik. Setelah itu dia lepas. Oke. Itu salah satu contohnya.
banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di sini. Kita bisa membuat game, kita juga bisa membuat presentasi, kita juga bisa mengedit suara gitu ya. Di sini juga kita suaranya bisa kita besarkan, kita pudarkan gitu ya. Atau kita balikan suaranya, suara robot seperti apa, ini bisa. Atau kita juga bisa mengcustomize atau mengcustom si kucing ini, kita mau kasih warna apa, kita mau ngasih rubah seperti apa, diubah gitu ya, tulisan atau seperti apa, ini adanya di sini. Kalau kalian lebih mengenal ke Paint yang digunakan untuk menggambar, ini sepertinya lebih familiar lah ya. Bapak kasih contoh dulu lah satu ya. Misalkan ingin ngasih warna ini, warnanya kita ganti atau kita kasih coretan lah ya sedikit. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini adalah fungsi custom. Tapi custom ini hanya berfungsi untuk custom 1 karena yang diklik custom 1. Kalau kita klik custom 2, maka dia jadi hilang gitu ya. Jadi hilang dia. Jadi kalau misalkan di sini ada customnya banyak, mau dirubah satu-satu, ya berarti harus diubah satu-satu ya. Seperti itu ya. Nah, ini secara online. Kita bisa menggunakan berbagai macam jenis gadget asalkan bisa terkoneksi ke internet. Itu ada yang ke Bapak ngejapri, Pak ini gimana saya nggak bisa download, Pak gimana ini saya nggak bisa akses. Kalian bisa mengaksesnya dengan menggunakan scratch.mit.edu secara online. Jadi jangan khawatir ya kalau tidak mau mendownload. Hanya saja kalau misalkan ini disimpan, tersimpannya bisa jadi di internet atau istilah lainnya itu di cloud gitu ya, tersimpannya di angkasa. Itu bisa gitu ya. Nah, Bapak tidak akan terlalu panjang juga menjelaskan ini. Silahkan kalian untuk explore sendiri, ya, dilihat-lihat karena munculkanlah rasa suka dengan aplikasi ini, maka nanti akan tercipta aplikasi yang bagus. Banyak game yang sudah dibuat. Kalian tahu yang namanya Mario Bros atau Flappy Bird. Nah, kita bisa juga menggunakan aplikasi ini untuk membuat gitu ya. Kemarin kakak kelas kalian membuat presentasi dengan menggunakan Scratch. Nah, itu sangat keren sekali lah ya. Baik, anak-anak, itu aja mungkin untuk kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, silakan untuk mencoba. Dan bagi yang sudah menggunakan Scratch Junior, silakan dilanjutkan, gak apa-apa, sambil juga mencoba aplikasi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.